Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga jemaat di Singaraja dan di Kupang yang bersama-sama dengan kita. Saya masih bicara mengenai kitab Joshua. Saya menemukan banyak hal sekali yang mempunyai kemiripan dengan kita hari-hari ini. Dan juga kisahnya Joshua, di kitab Joshua ini begitu-begitu menantang kita untuk hidup benar dalam Tuhan. Nah, kita sudah sampai di pasal ke-7 itu bagaimana peperangan yang mereka lakukan. Jadi bangsa Israel ini mereka keluar dari Mesir, nyebrang Sungai Yordan. Kemudian sampai di situ ada peperangan. Nah, peperangan seperti apa yang mereka hadapi? Dan juga bagaimana mereka berperang untuk menghadapi musuh-musuh mereka, dan bagaimana kemenangan yang mereka raih, dan bagaimana juga kekalahan yang terjadi sama mereka. Dan apa yang mereka lakukan waktu mereka kalah, dan bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka. Nah, sama juga dengan kita. Pada saat ini pandemi begini, kita ada di zona peperangan sebetulnya. Kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita bisa cepat sekali tersinggung. Kita bisa cepat sekali marah. Kita cepat sekali kesal. Kenapa? Banyak kehilangan sekarang. Kehilangan pekerjaan. Kalau kita tidak kerja, bagaimana hubungan di rumah? Itu peperangan. Mereka yang di PHK, mereka yang gajinya dipotong, sementara kebutuhan harus tetap berjalan terus. Itu peperangan yang kita hadapi dulu. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita harus menangani situasi ini? Dan bagaimana peran Tuhan dalam keadaan seperti ini? Kita perlu bijaksana dengan hidup kita. Saya suka sekali tuh di TikTok yang bilang begini. Kamu tahu Ibu Kartini? Enggak. Kamu tahu Imam Bonjol? Nggak tahu. Terus dia tanya balik. Kamu tahu Martin? Nggak tahu. Kamu tahu Marta? Nggak tahu. Kita masing-masing punya kenalan. Artinya begini. Kita masing-masing punya lifestyle untuk menikmati hidup. Jangan keadaan yang mengatur kita. Jangan juga orang yang mengatur kita. Kita putuskan. Karena kita masing-masing punya kenalan dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita. Kadang-kadang kita perlu membuat sesuatu untuk kita tetap mempertahankan sukacita kita. Jadi bagaimana kita harus menghadapi bahkan ketakutan, situasi ekonomi yang tidak menentu. Biasanya kita keluar pagi, pulang sore, setiap hari begitu ya. Sekarang bangun tidur ketemu. Mau tidur ada orang ini. Mau kerja ada orang ini. Jadi saling baku lihat tiap hari. Nah, bisa nggak kita manage keadaan itu? Atau kita bilang, kok mukanya engkau terus aku lihat ini? Coba bikin apa, pergi. Nah, jadi kita bisa jadi emosi nanti. Itu peperangan. Jadi karena itu saya kasih judul firman Tuhan, ranjau di tempat tujuan Tuhan. Ya, ranjau. Ranjau itu begini ya. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara injak ranjaunya, meledak, mati kita. Karena itu kita perlu hati-hati. Ada ranjau nggak di sini? Nah, hidup kita juga dalam perjalanan hidup kita ini banyak ranjau. Nah, bangsa Israel ini waktu mereka masuk tanah perjanjian, peperangan mereka berperang, tapi ada ranjau-ranjau yang mereka harus hati-hati. Sehingga mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Begitu juga kita sekarang ini. Banyak ranjau sekarang ini. Ranjau ketakutan, ranjau ketersinggungan, ranjau bete yang nggak tahu alasannya gitu loh. Pokoknya bete aja gitu. Ya, ranjau ekonomi, ranjau cara orang melihat kita, ranjau cara dia ngomong, nada yang dia ngomong, nah itu sudah bikin kita emosi.
Ingat, masing-masing kita punya kenalan. Kita punya sesuatu untuk kita manage dengan baik. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saya masih bisnis bikin kap lampu gitu ya. Untuk kalau saudara ke hotel, samping tempat tidur ada kap lampu, itu saya termasuk yang memproduksi itu waktu itu. Satu kali saya dapat ordernya besar sekali. Dari salah satu hotel, dapat order besar waktu itu, tapi dikasih waktunya sedikit. Jadi saya perlu cari sup gitu, orang yang bisa membantu saya mengerjakan itu juga, sehingga saya kasih order ke dia, jadi terjadi percepatan. Nah, satu kali saya ketemu orang itu, dan kemudian dia datang ke rumah, kita ngobrol, dan setelah selesai ngobrol, kita deal. Saya deal, oke, saya akan transfer DP buat dia untuk dia bisa mengerjakannya. Nah, begitu pulang, orang itu pulang, istri saya ini istrinya ini, dia bilang begini, Dedon, saya kok nggak serak lihat orang itu kok rasanya aneh tuh. Nah, waktu Bu Licang ngomong begitu, saya langsung diam sejenak, saya mikir, ya ini satu masukan. Jadi, nah singkat cerita, orang ini akhirnya menghilang, nggak tahu di mana. Tapi syukur saya belum transfer DP saya. Dan berapa waktu kemudian saya tahu dari teman-teman yang mengerjakan itu sama, orang itu ternyata penipu. Ya, nah, saya mengucap syukur. Ada yang berdoa buat saya. Saya mengucap syukur saya bisa mendengar juga apa yang istri saya sampaikan. Itu menolong saya. Ya, kadang-kadang kita sewaktu ada kemenangan, ada order banyak, kita lupa untuk tanya Tuhan. Kita lupa untuk duduk tenang, sensitif sedikit. Apa yang Tuhan mau dengan blessing ini? Itu yang saya belajar di situasi itu. Nah, jadi ya berkat rohaninya apa yang saya dapat di situ, artinya dalam kemenangan pun kita perlu mendengar Tuhan gitu. Kita perlu belajar merendahkan diri. Nah, mari kita lihat cerita di kitab Joshua ini. Saya akan baca beberapa ayat. Kitab Joshua ini adalah kitab yang menunjukkan Allah itu setia. Ada yang punya pacar setia di sini? Saya berdoa supaya punya suami istri yang setia semua di sini ya. Allah itu setia. Dan jadi di kitab Joshua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah pahlawan itu. Bukan Joshua. Ya. Kemudian arti kata Joshua sendiri Tuhan menyelamatkan. Nah, dalam kitab Joshua ini ada masa persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan. Kemudian cerita mengenai mereka menyeberang Sungai Yordan. Kemudian persiapan untuk peperangan, itu penyunatan dan perayaan Paskah. Kemudian peperangan. Nah, setelah peperangan terjadi, mereka membagi lahan, warisan. Kemudian terakhir komitmen Joshua bersama bangsa itu. Nah, jadi dalam kitab Joshua ini lengkap sekali sebetulnya mengenai hidup kita di hari-hari ini. Nah, saya ingin bagikan di sini mengenai peperangan itu sendiri. Sampai di tahap waktu mereka berperang itu apa yang terjadi sama mereka. Ranjau-ranjau apa saja di musim peperangan. Kita ini di musim peperangan sekarang. Dengan berbagai hal peperangan kita. Nah, Joshua ini punya strategi peperangan. Kalau kita lihat petanya coba di sini ya. Lo lihat ya. Oh, ini kurang kelihatan. Jadi ini sebenarnya Sungai Yordan ya. Ya, mereka tuh nyeberang dari sini, nyeberang ke sini. Nah, ini di utara dan selatan ini banyak sekali kerajaan-kerajaan Kanaan. Nah, caranya Joshua, dia hajar dulu Yeriko di sini, kemudian Ai, jadi dia seperti pecahkan, dia pecah kerajaan ini supaya utara dan selatan jangan bersatu menyerang dia. Strategi dia hajar dulu pemisahan utara dan selatan, baru kemudian dia hajar utara, kemudian hajar selatan. Jadi strategi. Itu cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, jadi setelah Joshua mengalahkan Yeriko, kita sampai di situ sekarang ya.
Joshua mengalahkan Yeriko, ya. Kemudian Joshua menyuruh orang-orang ke Ai. Ai itu kerajaan berikutnya. Kita lihat di Joshua 7 ayat 2 ya. Joshua menyuruh orang dari Yeriko tadi habis menang ke Ai yang letaknya dekat dengan Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai itu, ya. Mereka pergi mengintai dulu ya sebelum perang. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada. Jadi setelah mereka mengintai, ini habis menang sama Yeriko ya. Mereka balik. Mereka bilang begini, nggak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2.000 atau 3.000 aja orang pergi menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa ini dan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi nasihat para pengintai kepada Joshua. Tidak usah semua orang pergilah, repot nanti. Kemudian singkat cerita, mereka pergi serang Ai. Ai. Orang Chinese itu tante ya. Ai ya. Mereka pergi serang, tapi ternyata mereka kalah total. Mereka dikejar, ada 36 orang yang dibunuh sama Ai. Mereka lari berantakan semua. Nah, karena kalah, Joshua kaget. Kok bisa kalah ya? Kemudian dia berdoa, Tuhan, dia berlutut, dia ambil debu, dia siram di kepalanya, dia bersujud berdoa. Tuhan, kenapa bisa kalah? Apa yang terjadi? Kemudian Tuhan jawab. Enaknya kalau doa terus Tuhan jawab begitu, semangat kita ya. Terus Tuhan kasih tahu, orang Israel di ayat 7, pasal 7, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruh di antara barang-barang. Jadi ada yang, karena perintah Tuhan jelas, masuk Yeriko itu tidak boleh ambil apapun. Binasakan semua, kecuali emas, perak, tembaga, itu untuk di rumah Tuhan. Tapi ada yang mencurinya. Ayat 12, perhatikan di situ. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Dengar. Karena mereka tidak taat. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengahmu. Jadi setelah kemudian akhirnya mereka bertobat. Mereka berperang dengan Ai. Mereka menang. Nah, Tuhan perintahkan jelas di situ. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh bangsa Israel sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu mereka akhirnya berperang dengan Ai, perintah Tuhan jelas, ambil semua barang-barangnya buat kamu. Yang lain binasakan. Ternak, harta ambil aja semua. Kalau yang pertama tadi Yeriko jangan, Tuhan bilang. Binasakan semua. Emas perak juga jangan diambil. Itu buat Tuhan. Nah, kemudian bangsa di sekitarnya itu kan banyak sekali tadi kerajaan itu ya. Mereka mendengar Yeriko hancur, Ai hancur. Akhirnya ada satu penduduk Gibeon namanya. Gibeon. Mereka datang, jadi mereka karena takut sama Israel, mereka gunakan akal bulusnya. Ya. Ceritanya itu mereka pakai otaknya gitu ya. Kadang-kadang firman Tuhan bilang anak-anak Tuhan tuh kalah cerdas sama orang luar. Nah ini orang Gibeon cerdas mereka. Mereka akhirnya bikin begini ya, saya ceritakan aja. Mereka ambil pakaian compang-camping, mereka ambil roti yang sudah berjamur, mereka ambil kantong anggur yang sudah robek-robek, mereka kotorin mukanya, terus mereka pergi menghadap Joshua. Mereka bilang, kami ini dari jauh sekali. Kami datang ke sini untuk berdamai, untuk tinggal bersama-sama. Kami dari jauh sekali.
Terus mungkin Joshua rasa kayaknya nggak beres ini. Kamu ini tinggal di mana? Kamu dekat sini kan? Enggak Tuhan, kami dari jauh, negeri yang jauh. Lihat aja roti kami yang kami masih hangat, sekarang sudah berjamur. Pakaian kami dirobek-robek semua. Nah waktu Joshua lihat begitu, oh betul juga ya. Akhirnya mereka minta apa? Bisa nggak kalian bersumpah izinkan kami tinggal bersama-sama? Akhirnya bangsa itu, Israel, mengizinkan, bersumpah untuk mengizinkan mereka tinggal sama-sama. Sudah tahu? Perintah Tuhan jelas. Jangan kawin, mawin, atau tinggal bersama-sama dengan rakyat Kanaan. Jangan kompromi. Jangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Itu maksudnya. Jangan kawin-mengawin dengan orang yang tidak percaya. Tapi mereka sudah kadang bersumpah. Tapi mereka kena tipu istilahnya. Dikerjain sama orang Gibeon. Ternyata Gibeon itu jaraknya dekat aja sama kota Ai. Harusnya mereka ditumpas juga. Tapi karena mereka kuda kadang berjanji karena kena tipu, sampai sekarang Gibeon itu masih ada. Jadi masalah di bangsa Israel. Karena mereka kawin-mawin. Ya sekalipun mereka tetap jadi budak. Yang ada budak yang cakep kan orang juga senang gitu ya. Yang nggak tahu terjadi pernikahan seperti apa gitu ya. Jadi begitu ceritanya. Nah singkat cerita, bangsa-bangsa itu dikalahkan oleh Joshua dalam peperangan. Nah kenapa mereka harus berperang dengan orang-orang di Kanaan itu? Ada satu kata penting di situ. Yosua 11 ayat 19. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Jadi orang Gibeon aja yang punya perjanjian. Semuanya telah direbut mereka dengan perang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani. Tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Jadi bangsa-bangsa tadi itu semua dibuat musuhan sama Joshua supaya diperangi habis-habisan. Dan ternyata Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Perhatikan di sini. Kita berdoa supaya hati kita jangan keras. Ya. Sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua jangan keras. Tapi Tuhan juga bisa mengeraskan hati. Tapi kepada orang-orang siapa? Orang-orang yang memberontak. Udah dikasih tahu ulang-ulang, akhirnya Tuhan serahkan dia kepada kehendaknya sendiri. Itu namanya mengeraskan hati. Jadi inilah bagian peperangan dari bangsa Israel yang Tuhan izinkan. Demikian juga kita ya. Kita suka atau tidak, percaya atau tidak, kita dalam zona peperangan saat ini. Ketakutan, kekurangan, tetapi harus tetap beriman. Bahkan saat kita makan, doanya harus sungguh-sungguh sekarang ya. Karena bisa aja, apalagi kita beli lewat Gojek, atau waktu kita masak, virus bisa melekat di situ ya. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti peperangan. Sedang waktu kita sadar ini zona perang, doa juga kita beda. Mau makan itu karena tahu virus bisa kemana aja, doanya kita beda. Itu yang saya maksud dengan zona peperangan itu. Nah Bapak Ibu Saudara juga yang ada di Singaraja dan di Kupang, sekalipun kita sedang hidup di musim dan waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya bangsa Israel itu masuk tanah perjanjian kan kehendak Tuhan. Kita masuk di 2021 ini kehendak Tuhan juga. Sekalipun kita ada di dalam musim dan waktunya Tuhan. Tapi kita harus tahu ada jebakan-jebakan, ranjau-ranjau yang kita perlu hati-hati. Supaya kita tetap bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Nah, apa saja yang kita perlu waspadai? Yang kita perlu jaga di situ. Yang pertama, hati-hati membedakan mana milik Tuhan dan mana yang untuk kita. Ya, hati-hati bedakan mana milik Tuhan dan mana yang untuk kita. Karena waktu mereka kalah perang dengan Ai, mereka tanya, kenapa Tuhan kami kalah?
Orang Israel telah berbuat dosa. Ya, di Yosua 7 ayat 11 itu ya. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku. Jadi kita bisa berbuat dosa, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Di tengah kemenangan kita. Yaitu dengan mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Di ayat 12, menarik sekali. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Ya. Dan di catatan yang penting di sini, aku tidak akan menyertai kamu. Apa sih yang bangsa ini bikin sampai Tuhan bilang kamu berdosa, kamu tidak dapat bertahan melawan musuh, aku tidak menyertai kamu. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau saya kedapatan berdosa. Saya tidak mau saya tidak dapat menghadapi musuh. Saya tidak mau Tuhan tidak menyertai saya. Ini tersingkap setelah mereka menang dari Yeriko saat mereka saat mereka pergi menyerang Ai. Yeriko adalah peperangan pertama. Kemenangan pertama. Itu sama dengan ibarat begini. Hasil pertama itu milik Tuhan. Artinya ada pesan khusus buat kita di sini. Bahwa ada milik Tuhan dalam diri kita. Yang tidak boleh kita ambil. Ini seperti buah sulung. Tuhan bilang, jangan mengambil itu. Itu milik Tuhan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yaitu mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan jelas. Hancurkan semua, emas, perak, ambil untuk Tuhan. Tapi ada yang tidak taat. Dan hatinya terpaut. Karena begini. Ceritanya dia lihat ada pakaian bagus, dia nggak mau bakar. Dia ambil dan dia sembunyikan. Juga emas dan perak. Jadi ada sekelompok orang yang menyembunyikan barang itu. Nah, cara cari tahunya luar biasa. Setelah Joshua berdoa, kenapa kami kalah? Tuhan bilang, orang Israel berdosa, mereka tidak akan sanggup bertahan, dan aku tidak menyertai. Karena itu, bertobat dulu Tuhan bilang. Nah, sekarang Yosua kan bingung. Siapa ini dari 4.000 orang, siapa yang berdosa? Ternyata sistem undian itu dipakai di situ. Diundilah. Jadi ada 12 suku, diundi, mungkin dipakai koin gitu ya. Ceret. Kamu pilih mana? Suku, kami burung, ini pilih angka. Dibuang koinnya. Nah, yang pilih angka, kena. Suku Yehuda. Ternyata dalam suku Yehuda ada pencurinya. Kemudian dari suku Yehuda ada bani apa lagi gitu loh. Akhirnya sampai tinggal satu, yaitu Akan. Ditanya sama Joshua, kamu terus terang aja, apakah kamu ambil barang? Iya, dia bilang. Saya melihat baju efod, baju kerajaan, bagus. Saya ambil. Juga emas perak. Masuk ke kemahnya, diobrak-abrik semua di bawah. Sudah tahu? Akhirnya satu bani ini, bani Akan ini, dibawa ke lembah Akor. Semua barang curian ditaruh di situ. Satu keluarga juga taruh di situ. Kambing domba ditaruh di situ. Mereka pun semua milik mereka taruh di situ. Kemudian seluruh bangsa Israel raja mereka dengan batu sampai mati. Demikianlah engkau menyusahkan kami menyusahkan engkau juga. Artinya begini, yang saya bilang, Tuhan serius. Jangan ambil milik Tuhan. Karena waktu kita ambil milik Tuhan, Alkitab dengan jelas bilang, ya, kamu berdosa, kamu tidak akan tahan menghadapi musuh. Dan yang ketiga, aku tidak menyertai kamu. Saya tidak mau Tuhan tidak menyertai saya. Ya, jadi dan sistem undian itu ternyata dipakai juga di Perjanjian Baru ya. Waktu 12 orang Yudas bunuh diri kan, mereka harus ganti orang untuk siapa yang menggantikan jadi rasul, dibuang undi. Matias yang ditambahkan di situ, ya. Karena apa? Mereka percaya begini ya. Waktu koin itu dibuang, Tuhan sanggup membuat
poin mana yang terbuka. Itu maksudnya ya. Nah, jadi cara itu dipakai. Nah, tembok Yeriko itu hancur dengan suara teriakan. Jadi kalau coba ada orkestra gitu ya, bam, 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 terus bahlon pecah gitu ya. Mungkin kayak gitulah. Suara sorakan bangsa Israel menghancur. Jadi ada kemenangan yang luar biasa yang mereka raih waktu melawan Yeriko. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan yang membuat kita berhasil. Susah payah tidak menambahinya. Jadi untuk menjaga hati bangsa Israel tetap terhubung dengan Tuhan, tetap tahu bahwa Tuhan yang berikan kemenangan, Tuhan kasih perintah, jangan ambil barang-barang kemenangan ini. Jangan ambil apapun. Nah, saya percaya juga dalam penghasilan kita ada milik Tuhan. Yang Tuhan bilang, jangan ambil. Jangan dijarah itu. Karena kalau kamu ambil itu, Tuhan clear bilang begini, kamu berdosa, kamu tidak akan tahan berperang berikutnya, dan aku tidak menyertai kamu. Dan saya percaya dalam penghasilan kita ada milik Tuhan yang Tuhan serius. Kenapa? Untuk menjaga supaya kita tahu yang membuat kita berhasil Tuhan. Yang membuat deal-deal kita menguntungkan itu Tuhan. Sekalipun susah payah tidak menambahinya, tapi Tuhan yang membuat berhasil. Sebenarnya Tuhan bukan kurang harta, tapi Tuhan tuh takut, khawatir kita tuh hati kita beralih dari Dia. Jadi kalau kita menang, berhasil, Tuhan langsung klik memang. Oke, jangan ambil bagian Tuhan. Tuhan kurang nggak? Bukan kekurangan. Tuhan jaga kita sebetulnya. Supaya jangan kayak bangsa Israel. Lupa. Dia pikir menang itu saudara sama Yeriko karena mereka. Jadi mereka pergi serang Ai tanpa tanya Tuhan. Tuhan mau kita menang dan menang. Tapi hati-hati dengan ranjau itu. Ranjau mengambil milik Tuhan. Hati-hati. Kita harus bedakan. Mana punya Tuhan, mana bukan punya Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada garansi dari Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan dan harta kita, memberikan pada Tuhan yang menjadi milik Tuhan, ada garansi dari Tuhan. Kembali bahwa Tuhan tidak kurang harta, amin. Yang Tuhan mau jaga itu di ayat 12. Karena waktu mereka berdosa, sebab orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. 2021 ini peperangan terus ke depan. Kita belum tahu guna vaksin ini seberapa besar. Bahkan pemulihan ekonomi kita nggak tahu seberapa parahnya nanti kita. Peperangan masih berlanjut. Tapi Tuhan mau, jangan sampai kita tidak dapat bertahan menghadapi musuh kita. Dan Tuhan bilang, aku tidak menyertai kamu. Kenapa? Karena kesalahan kita. Ranjau tadi kita terjebak. Tidak dapat bertahan. Ya, saya tidak mau terjadi dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Ya, karena kehadiran Tuhan itu sangat penting untuk hidup kita di hari-hari seperti ini. Ya, saya mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi musim sekarang ini gampang sekali. Ya, kita ambil yang bukan milik kita. Kita terjebak dalam ranjau itu. Peperangan masih panjang. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk memerangi musuh-musuh kita setiap hari. Ya. Yang kedua, ranjau berikutnya. Hati-hati membaca dan menerjemahkan setiap masalah yang datang. Nah, waktu Yosua menyuruh bangsa Israel menyerang Ai, ya, atau pergi mengintai, anak buahnya bilang begini, mereka kecil itu, sedikit aja, gampang. Jangan banyak-banyak perginya. Kirim beberapa orang aja untuk menghancurkan mereka. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Karena mereka menang melawan Yeriko, mereka jadi overconfident.
Jadi sombong. Kemenangan pertama membuat mereka overconfident. Ingat, kemenangan belum tentu repeat. Kemenangan itu tidak otomatis berulang. Sekalipun bersama Tuhan. Kemenangan pertama belum tentu ada kemenangan kedua. Raja Daud belajar betul itu. Waktu dia hajar orang Filistin, berapa waktu kemudian datang lagi musuh yang sama di tempat yang sama. Daud sudah belajar dari kisah ini. Dia bertanya, Tuhan gimana Tuhan? Tuhan bilang, jangan. Bikin gerakan melingkar. Waktu yang kau dengar langkah Tuhan, serang mereka. Jadi Tuhan punya strategi macam-macam. Daud belajar betul, dia tidak sembarangan. Nah, pelajaran baik juga buat kita semua. Memang gini ya, belajar dari pengalaman, tapi jangan bersandar pada pengalaman. Dengan Tuhan itu begitu. Kita belajar dari pengalaman, tapi jangan bersandar pada pengalaman. Bersandarlah pada firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru, semua berulang. Jadi peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel bisa terjadi pada kita juga. Ya, saya percaya kalau mereka bertanya kepada Tuhan sebelum serang Ai, itu tidak akan terjadi. Nah, Tuhan perlu hati kita tuh tangguh, kuat gitu. Jadi kepada bangsa Israel itu Tuhan, saya lihat Tuhan itu seperti tricky gitu. Coba lihat peta ini ya. Coba lihat ya. Ini Gosen. Gosen ini tempat bangsa Israel tinggal. Jadi Yakub sekeluarga waktu berpindah ke Mesir dapat tinggal di Gosen ini. Nah, mereka berangkat dari Gosen ini menuju tanah Kanaan di sini sebetulnya. Lihat ya. Dari Gosen sebenarnya tujuan mereka ini Sungai Yordan di sini. Ya. Di sini tujuan mereka sebenarnya. Di sini. Karena ini Danau Galilea, ini Laut Mati, tujuannya ke sini nih. Dari sini ke sini nih paling lama jalan 3 bulan. Tapi Tuhan bawa mereka, suruh mereka ke sini, nyebrang Laut Merah, Laut Teberau, turun ke bawah sini terus ke sini, muter di sini, terus naik, baru sampai di sini baru nyebrang. Jadi 40 tahun. Saya doa tanya tuh kenapa Tuhan bawa 40 tahun? Masa setahun aja nggak cukup? Ada catatan di firman Tuhan ternyata. Ya, firman Tuhan bilang begini. Di Keluaran 13 ayat 17, ya, bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ini yang tadi itu mereka harus melewati Filistin yang untuk 3 bulan nyampe di Kanaan. Tapi Tuhan bilang begini ya, walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Karena mereka terlalu jalannya cepat sampainya, mereka tahu jalannya, dan nanti kalau ketemu musuh Filistin, mereka tidak kuat perang, mereka balik ke Mesir. Tuhan tuh mikirnya begitu, jangan deh dikasih bawa muter mereka. Apa yang saya belajar sini? Kadang-kadang kita hadapi masalah, jangan cepat marahin masalahnya. Apa yang Tuhan mau bentuk saya dari masalah ini? Saya percaya pandemi COVID ini untuk mengajar semua orang kaya, semua orang miskin, you are nothing without God. Tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri semua. Bahkan banker Spanyol, dia punya mobil, punya rumah, punya keluarga yang baik, punya uang, rumahnya kayak istana, semua dia punya. Tapi dia kena COVID. Dan anak perempuannya bilang begini, kami punya semuanya. Rumah, mobil, uang, kami punya semuanya. Keluarga semua baik-baik. Kami punya semuanya.
Sukacita kami punya juga. Tapi papa saya setengah mati untuk bernapas karena kena COVID. Tidak ada yang bisa bikin apa. Artinya COVID ini bisa aja jalan yang Tuhan buat muter gini. Supaya kita jangan cepat kembali kepada dosa. Jangan cepat menyerah. Dia mau anak-anak Tuhan yang tangguh. Hadapi masalahmu. Jangan baru tengkar, cerai aja kita. Bertengkar itu biasa. Tapi responmu setelah bertengkar itu penting. Saling marah, saling maki itu tidak apa-apa. Sementara responmu betul, bertobat kalau salah. Raja Daud bersinah. Tapi dari rahim yang sama, lahir raja. Kenapa? Dia tahu berespon dengan betul. Jadi kita jangan cepat-cepat menamai masalah kita. Ingat, Tuhan tuh pegang kontrol everything. Apa yang terjadi di rumahmu nggak ada yang tahu, hanya Anda yang tahu. Jangan cepat-cepat menghakimi keadaan itu. Jangan cepat-cepat menamai keadaan itu. Tuhan mengutuk dan lain sebagainya. No. He love you so much. Cepat-cepat balik nanti. Pasti muter aja dulu. Ya kalau kita lihat Tuhan tuh tricky ya. Tapi lihat dia lah bosnya. Ya udah, yes sir, begitu aja. Ikutin aja jalannya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada kita supaya kita lebih dewasa. Jangan cepat menamai keadaannya. Ya, jemaat di Singaraja, jemaat di Kupang, jangan cepat menamai keadaan. Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai hal. Dia tetap kontrol everything. Apa aja masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan izinkan engkau alami itu, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Yang terakhir, ketiga, hati-hati dengan tipu muslihat. Ya tadi ya, orang Gibeon itu. Mereka bertindak ya, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Mereka tipu orang Israel. Akal bulus orang Gibeon. Nah setelah mereka berhasil menipu bangsa Israel, semua kerajaan selatan tadi, yang di bawah itu, semua mereka berkompromi, bergerombol untuk menyerang Joshua. Ingat ya, habis mereka tertipu, mereka menyesal. Kemudian seluruh kerajaan utara itu bergabung menyerang mereka. Sudah tahu peperangan yang paling dahsyat terjadi. Waktu berperang, Joshua lihat, wah ini sudah malam ya, kita nggak lihat musuh mana kawan. Dia berdoa, matahari berhenti. Ya, itu matahari berhenti itu di situ. Ya, peperangan di situ. Dan pada hari itu juga Tuhan menjatuhkan hujan es batu besar-besar. Sehingga yang mati karena pedang lebih sedikit dibanding mati karena batu. Jadi bisa ada batu dari langit itu jatuh pas di musuhnya gitu. Tuhan atur begitu rupa, ya. Kena kepada musuh-musuh semua. Dan karena sudah hampir malam, Yosua berdoa matahari berhenti. Berhentinya itu sekitar 23 jam lewat 20 menit. Karena ada ahli komputer yang coba menghitung itu ya. Berapa lama sih? 23 jam lewat 20 menit. Karena waktu dicek komputer ada 1 hari yang hilang. 40 menitnya di mana? Kan 1 hari hilang. Itu waktu Raja Hizkia sakit itu. Tuhan datang sama dia, kau mati di hari ini. Ah Tuhan, kalau bisa jangan dulu. Tuhan kasih lagi. Tapi Tuhan bilang, oke, mana buktinya Tuhan kalau Tuhan mau kasih saya hidup lagi? Itu matahari kan kasih cahaya, bayangan begini kan. Harusnya kan taman naik begini bayangannya. Ini Tuhan buat kasih turun begini. Nah itu 40 menitnya di situ. Jadi kita sedang menyembah Allah yang powerful gitu ya. Yang luar biasa. Nah, Yesus sudah menjadi, ingat baik begini ya Bapak. Mereka ditipu oleh bangsa Gibeon.
Tapi ingat begini, Yesus sudah menjadi firman yang hidup. Bahkan di Amsal dikatakan Yesus itu adalah hikmat. Sehingga kita tidak kekurangan pengertian. Jadi waktu kita belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak kekurangan hikmat. Even menghadapi peperangan di musim pandemi ini. Dalam kita mengelola hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita, keuangan kita, ada hikmat Tuhan. Percaya aja, Tuhan yang pegang kendali semuanya. Jangan tertipu dengan keadaan. Jangan ketakutan dengan situasi ekonomi. Itulah peperangan kita sesungguhnya. Itu yang Israel alami. Tapi Tuhan menunjukkan jati dirinya. Bahwa dialah sungguh-sungguh hero-nya adalah Tuhan sendiri. Dialah pahlawan itu. Bukan Joshua. Karena dalam situasi begini hati-hati kita. Karena banyak sekali tawaran-tawaran instan datang. Di jemaat ini pernah ada yang tertipu dengan apa namanya saham-saham itu. Nggak main-main. Pendeta, salah satu pendeta di Every Nation tertipu 2 bulan lalu 250 juta lewat telepon dengan kartu kredit. Jadi banyak sekali cara-cara. Memang musim ini membuat orang jadi berkreasi. Tapi bisa negatif, bisa positif. Nah, hati-hati anak Tuhan. Engkau harus cerdik tapi tulus. Jangan tulus aja. Tulus sama bodoh itu tipis sekali. Iya. Jadi cerdik sedikit lah. Bukan jadi ular licik itu. Seperti ular cerdiknya. Nah, saya dorong begini. Ada satu ilmu yang saya belajar. Bagaimana menjadi orang yang tulus dan cerdik. Tumbuhkan critical thinking. Berpikir kritis. Saya pernah bangun pagi-pagi, saya buka pagar. Pagar itu ada tertutup plastik. Dapat ditukarkan dengan mobil dari Kopiko. Langsung, wah, gitu. Pas lagi mikir mau dapat mobil waktu itu. Dapat di depan pagar. Saya lihat begini, langsung terbayang segala macam. Terus saya jalan ke tetangga. Ternyata di tetangga juga banyak tuh plastik-plastik begitu. Jadi mereka sebahnya semua gitu. Hati-hati. Jadi waktu saya lihat itu, saya berpikir kritis. Bisa begini sih nasib saya bangun pagi langsung dapat mobil gitu. Bertanya itu namanya berpikir kritis. Critical thinkingnya tumbuh. Segala sesuatu dipertanyakan, dipikirkan dulu. Itu namanya critical thinking. Jangan diterima aja langsung, haleluya, gitu. Berpikir kritis. Tapi terhadap firman Tuhan, jangan kritis. Percaya firman Tuhan. Tapi dalam hidup sehari-hari berpikir kritis. Itu namanya berpikir critical thinking-nya. Ya, karena banyak sekali solusi yang instan. Isaac juga begitu ya, Ishak ya. Karena sudah turunan, bapaknya lagi kelaparan, bapaknya pindah ke Mesir. Nah, zaman anaknya musim lapar, refleks itu mau pindah juga ke Mesir. Tapi di tengah jalan Tuhan bilang, stop kamu situ. Tabur di situ. Dia diberkati. Jangan bersandar pada pengalaman, pada perintah Tuhan. Ya. Nah, sama juga kita. Jangan karena, aduh lagi pandemi ini, udah pindah aja pulang kampung aja. Tidak apa-apa sih pulang kampung, tapi jangan bersandar pada pengalaman. Bersandar pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicara dalam situasi seperti ini? Mungkin aja Tuhan lagi kasih muter jalannya gini. Bukan lurus gitu, tapi lagi muter gini. Tuhan yang mikirin mengenai kita. Nanti kalau saya kasih cepat selesai masalahnya, dia nanti gampang sekali balik lagi ke masa lalu. Sengaja dibuat muter. Ya, mungkin Anda lagi cari kerja belum dapat sekarang. Waktu nggak dapat pekerjaan itu bagaimana rohmu? Ya, atau waktu cari kerja dapat gampang sekali dapat pekerjaan, gimana rohmu? Sama-sama, itu yang Tuhan lihat itu hati kita bagaimana. Ya, pernikahanmu, keluargamu, semua area hidup kita itu penting buat Tuhan. Even dalam situasi pandemi. Amin. Hati-hati dengan ranjau-ranjau tadi. Ya, kena tipu, ya.
Yang milik Tuhan jangan kita ambil, dan jangan overconfident. Baca masalah dengan baik. Karena Tuhan mau kita menjadi tangguh, kuat menghadapi apapun. Yang sebenarnya pandemi ini melatih kita untuk gini, kalau terjemahan mengenai akhir zaman. Akhir zaman itu kan begini. Ada yang premil sama promil. Ini bukan susu ibu hamil ya, bukan. Ya. Jadi sebelum Yesus datang, akan ada masa 3,5 tahun kali 2. Masa sengsara. Antikristus dilepaskan semua. Itu sengsaranya minta ampun. Kita alami nanti itu. Tapi ada terjemahan lain, setelah Yesus datang, baru masa sengsara itu. Itu namanya promil. Kalau tadi premil. Nah, kita nggak tahu percaya yang mana. Ahli Alkitab juga sekarang terpecah dua. Mau percaya yang mana? Pengangkatan dulu atau setelah kita alami sengsara itu. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan pasti datang, itu aja. Nah, saya percaya Tuhan mau pandemi ini membuat kita tangguh dalam Tuhan. Never give up. Percaya Tuhan. Alami Tuhan. Rasakan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. This is the moment yang penting. Itu namanya respon betul. Jangan gampang menyerah. Jangan juga, aduh sekarang susah cari uang, stres. Akhirnya minum-minum. Emang minum-minum bikin dapat uang? Atau lagi stres, akhirnya rokokan gitu. Kenapa? Lagi stres. Emang tambah rokok bikin hilang stres? Nah, bikin mati kau nanti. Jadi jangan cari-cari solusi yang instan, yang ngawur gitu. Engkau anak Tuhan. Rajamu hidup. Dan dia yang pegang kendali semuanya. Dia yang bikin jalan yang lurus jadi muter begini. Dia control everything. Dia ada. Dan dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Amen. Saya tutup dengan firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan Yesus sudah menjadi segala-galanya untuk kita. Dia menderita, disalibkan, mati untuk kita. Bahkan dia bangkit, dia berikan kemenangan untuk saudara saya. Jadi ingat baik-baik, minggu depan kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita kembali apa yang Tuhan sudah buat untuk saya dan Anda. Amen. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.